Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Algi Farenza dengan NPM A1C025078 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari komite sekolah dan program kerja komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, komite sekolah beranggotakan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Dasar hukumnya terdapat dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Sementara program kerja komite sekolah adalah rencana kegiatan yang disusun oleh komite sekolah untuk mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan dari kegiatan sekolah agar mutu pendidikan meningkat. Yang dimana program kerja ini biasanya mendukung atau mencakup bidang yang pertama pertimbangan atau advisory, yang kedua ada pendukung atau supporting, yang ketiga ada pengontrol atau controlling, dan yang terakhir adalah penghubung atau mediator. Materi selanjutnya adalah tentang program kerja komite sekolah berdasarkan bidangnya. Nah, bidang pertama adalah bidang pertimbangan. Bidang pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang kedua adalah penetapan kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang ketiga adalah kebijakan pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah usulan dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Bidang yang kedua adalah bidang pendukung. Nah, bidang pendukung itu adalah memberikan dukungan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun dana seperti 1. Penggalangan dana masyarakat untuk pembangunan atau perawatan fasilitas sekolah. Yang kedua, mendukung kegiatan lomba, keagamaan, dan kegiatan sosial siswa. Dan yang terakhir adalah mendorong keterlibatan alumni dan orang tua dalam pengembangan sekolah. Nah, bidang yang ketiga adalah bidang pengontrol atau controlling. Bidang pengontrol itu adalah melakukan pengawasan terhadap 1. Penggunaan dana BOS dan sumber dana lainnya agar transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan sekolah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar dan kegiatan perkembangan siswa. Bidang yang terakhir adalah bidang penghubung atau mediator, yang dimana artinya adalah menjalin komunikasi antara sekolah dengan masyarakat atau orang tua siswa, sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri, dan yang terakhir adalah sekolah dengan lembaga pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama adalah prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasamanya meliputi 1. Transparansi, yaitu semua keputusan dan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka. Yang kedua adalah partisipatif, yaitu orang tua dan masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dipertanggungjawabkan secara tertulis. Yang keempat adalah kemandirian, yaitu komite sekolah bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah kolegialitas, yaitu semua keputusan diambil melalui musyawarah bersama antara pihak sekolah dan komite. Yang kedua adalah bentuk kerjasama. Nah, bentuk kerjasamanya itu bisa meliputi 1. Rapat koordinasi rutin antara kepala sekolah dan komite untuk evaluasi dan perencanaan program. Yang kedua adalah pembentukan tim bersama dalam kegiatan sekolah. Misalnya, perayaan hari besar, lomba, atau pembangunan. Yang ketiga adalah keterlibatan komite dalam penyusunan kebijakan strategis seperti RKAS, visi misi, dan kegiatan tahunan. Dan yang terakhir adalah pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah agar sesuai aturan. Yang ketiga adalah tujuan kerjasama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan belajar. Yang kedua, mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan budaya gotong royong dalam mendukung pendidikan.
Kesimpulan dari materi ini adalah program kerja komite sekolah berfokus pada peran pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung untuk kemajuan sekolah. Sementara sistem kerjasama antara sekolah dan komite didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan tujuan utama meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sekian materi dari saya, jangan lupa jawab pertanyaan yang sudah saya berikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!